Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa Pagi, Bu. Bu? Pagi, Bu. PPT-nya terlihat jelas tidak? Terlihat, Bu. Di pertemuan kali ini, Ibu akan menyambung materi minggu kemarin, yaitu bab elektronika komputer. Pertemuan yang kedua ya. Nah, di sini Ibu akan bahas tentang control unit. Control unit atau CU merupakan salah satu bagian dari CPU yang bertugas memberikan arahan terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU. Selain itu, tugas dari CU yang pertama mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. Yang terakhir, menyimpan hasil proses ke memori utama. Kemudian sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Di antara karakteristik bus, ya pertama, jumlah interupsi menentukan banyak perangkat independen yang melakukan I/O. Ukuran bus data eksternal berakibat pada kecepatan operasional I/O. Yang ketiga, ukuran bus alamat menentukan banyak memori yang ditunjuk board ekspansi. Yang terakhir, kecepatan clock maksimum yang dapat diakomodasi bus berakibat pada kinerja. Kemudian, struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi suatu kumpulan jalan atau saluran berbagai modul seperti CPU, memori, dan I/O. Struktur interkoneksi tergantung pada jenis data dan karakteristik pertukaran data. Nah, ini yang pertama, memori. Umumnya, setiap memori terdiri atas n word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Seperti gambar di PPT yang Anda lihat semua ya. Dan yang kedua, CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan program yang diberikan. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Lalu kemudian yang ketiga, modul I/O. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer berdasarkan pandangan internal. Modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul I/O juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Selanjutnya, interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Yang pertama, saluran data. Lintasan bagi perpindahan data antar modul. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang word, misalnya 8, 16, 32 saluran. Tujuannya agar mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit, misal lebar bus 16 bit. Kemudian yang kedua, saluran alamat atau address bus. Salah satu kegunaannya untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Contohnya, mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat hardware. Selain untuk mengirim alamat word pada memori yang diakses CPU, alamat address juga digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada data.
digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang diakses CPU. Digunakan juga semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Dan yang terakhir, saluran kontrol atau control bus. Saluran kontrol yang digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktuan adalah sinyal pewaktuan menandakan validitas data dari alamat. Dan yang kedua, sinyal-sinyal perintah, yaitu sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Dan yang terakhir, prinsip operasi bus. Prinsip operasi bus sebagai berikut. Yang pertama, meminta penggunaan bus. Dan yang kedua, apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Nah, begitulah penjelasan dari materi elektronika komputer. Maafkan bila ada kata-kata yang kurang jelas atau terlalu terburu-buru. Setelah ini, Ibu akan mengadakan kuis, dan kuisnya sudah Ibu share di Meet ya. Jadi mohon partisipasinya. Pertanyaan nanti bisa lewat WA saja. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa join di Kahoot ya. Boleh. Silakan keluar dari webinar.